Nasab adalah pertalian atau perhubungan yang menentukan asal seorang manusia dalam pertalian darahnya. Nah, disyariatkannya pernikahan ini jelas menentukan keturunan menurut Islam agar anak yang lahir dengan jalan pernikahan yang sah memiliki status yang jelas. Ada yang baru tuh undang-undang tahun ini. Jadi orang yang melakukan hubungan badan di luar pernikahan ya cuma 1 tahun penjara ya. Itu juga delik aduan. Ya, jadi kalau ada orang tua yang protes atau yang melaporkan itu bisa ditindak pidana 1 tahun lagi. Ya kalau nggak ada yang laporin mah ya sudah, jadi masih kurang tajam gitu kan. Nah, nasab dalam Islam adalah pertalian keturunan secara hukum syar'i, bukan semata-mata hubungan biologis atau genetis. Nah, nasab juga berarti pertalian darah yang secara genetis akan membentuk pola rupa secara inkulturatif. Misalkan seorang anak dilihat secara fisik akan menyerupai siga mamahna ieu mah, siga ramana ieu mah, siga ninina ieu mah, siga akina dan sebagainya. Asal jangan orang lain lah. Tapi kan biasanya nggak jauh ya. Kalau nggak dari ibu ke bapak, kalau nggak ya ke kakek. Janggungnya. Padahal ibu mana alit. Oh, udah kakek jantung, nggak kan gitu. Atau ini jantung. Bawa das bapak, ibu bapak nama hari itu. Dan ini bawa dasar gitu ya. Itu. Dasar hukum. Ud'uhum li abaihim wa aqsatu indallah. Nah, jadi panggillah anak-anak mereka itu dengan nama-nama bapaknya. Ini khusus untuk anak adopsi ya. Wa aqsatu indallah, ini lebih muksid, lebih adil ya di hadapan Allah atau Allah ya. Jadi ini tetap yang namanya nasab tidak bisa dilepaskan daripada si kaitan orang tuanya walaupun dengan notabene-nya adalah anak adopsi. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsanan. Apa? Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan. Dia mengandungnya secara kurhan, susah payah, kemudian melahirkannya secara susah payah pula. Wa hamluhu wa fisoluhu, dia mengandungnya dan menyapihnya salasuna syahron. Berapa? 30 bulan. 30 bulan. Salasuna 30, isruna 20. Ya, salasuna syahron bulan, salasuna 30. Oke. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisoluhu fi amaini. Nah, si ibunya mengandungnya dalam keadaan lemah ya, yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Lihat, 30 bulan, 2 tahun. Lihat ibu-ibu, ngarah apa? Jadi usia kandungan berapa bulan? Berapa bulan? 4 bulan. Apa bulan? Nggak ada kasus ya? Terkadang usia medis dengan usia dalam syariat itu berbeda. Ya. Oke, lihat. Si ibu mengandung sampai menyapih adalah 30 bulan. Ya, 30 bulan. Di ayat selanjutnya di surat Luqman ayat 14, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisauhu fi amaini. Nah, dia mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Atau berapa bulan? 4 bulan. 30 dikurangi 24 berapa? Kurangi 24 sama dengan 6 bulan. Berarti usia kandungannya seberapa bulan? Sekali orang tos usah sih teu acan lahir tos bulan-bulanan teu acan kaos gitu. Nu salah ngitung. Kudu nanti pas ngagetna dihitung sabulan eta teh. Tadi urang masuk 4 bulanan. Di mana ngitung enggak apa-apa ti dieu. Tinggal 30 bulan jumlah apa? Mengandung sampai menyapih. Dipertegas dalam Luqman, menyapih berapa? Disusuan itu 2 tahun. Berarti usia kandungan sabaraha? 30. Iya mah 30 mah mengandung sampai menyapih. Mengandung, dikandung, dilahirkeun, disusuan sampai menyapih sabaraha? Jumlahna. Kurangi usia menyusui sampai menyapih. 24 berarti 30 kurangi 24 sabaraha? Berarti usia kandungannya sabaraha? 6. Kayak hidup bangun samil ya, kayak di waktu. Nah, getar teh kakek sabulan eta teh usiana teh. Nah, usia bidan mah tara di eta teh dari mudgoh. Segumpal daging karek pijadieun. Nemeh usia kandungan 2 mingguan cenah. Nemeh usia kandungan 12 mingguan, tah saya jantungan eta mah. Tadi hitung sehingga kali itu jadi bermacam-macam.
tos 8 sasi ya teh geus buburu yang can keluar wae tos 10 sasi tos 11 sasi kadang sampai 1 tahun. Nah yang menghitung dari awalnya yang salah ya. Seharusnya oke lah kita ikuti medis ya, tapi kita harus pegangan punya sendiri. Udah pasti apa hari si istri mah tangga getar kita usia 1 bulan, berarti pertama kali bergetar dalam perut ibu berarti itu usia 1 bulan. Hitung kan pasti pas 6 bulan udah mau nyalah atuh Quran kecuali naon mun lahir secara dini teh prematur. Sok buktikan kata-kata bapak da moal nyalah atuh angka ieu teh Al-Qur'an atuh manya Al-Qur'an bohong. Nah, geuning geus 8 bulan eta mah medis dihitungna biasa dari awal. Eureun dihitung geus 2 minggu eta teh. Kan gitu. Nya itu apa? Nah, geus ngageter itu 1 bulan usianya. Nah, di urang mah sok 4 bulanan. Sabab naon dihitungna terlalu dini. 4 bulanan cenanya mimitik naon karek ditiup naon? Ruh ya gitu. 7 bulanan. Nah, 4 bulanan itu mah 1 bulan sebenarnya. Sok 4, 5, 6, 7, 8. Lamun nusa ngageter eta dihitung sabulan, hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bulan. Bakal pas. Usia kandungan 3 bulan. Jadi kita ikuti perhitungan medis, tapi kita juga harus punya pegangan sendiri. Ngarah teu galider, ngarah teu gelisah. Mah itu 8 bulan tapi punya calon rasa baru kan gitu. Coba kita punya hitungan sendiri. Cuk bilang teh, itu 10 sasi kita cari karaos, tuh calon gitu. Ulah sih kudu siksa wah oke gelisah we. Coba kita punya pegangan sendiri. Nah, menurut Anda mana 5 sasi, jadi 10 sasi. Ya, paham ya? Awas ya, kudu apa hitunganna? Di mana di Al-Ahqaf 15. Usia keseluruhan dari mengandung sampai menyapih, artinya selesai menyusui berapa? 30 bulan. Dipertegas di Luqman 14, usia menyusui sampai disapih teh wapiso rubupi ama ini 24 bulan atau 2 tahun kurang lebih. Nah, 30 kurang 24 genep berarti sakandungan teh genep. Lain salah paham kok masa 10 mah. Bukan, ada anak syubhat. Ya, anak syubhat itu apa? Anak yang dilahirkan dari akad pernikahan yang dianggap cacat hukum. Contoh, dia menikah. Ternyata anak tersebut yang dinikahkan adalah anak hasil daripada yang dihadirkan walinya adalah justru bukan wali yang seharusnya. Ya. Nah, maka anak yang lahir adalah anak syubhat. Contoh misalkan anak tiri yang memberikan walinya itu adalah si ayah tiri, ini nggak bisa. Ya kan orang lain mana tahu apakah dia anak ayah asli atau ayah tiri, kan nggak tahu. Yang penting nikah. Ada wali, ada saksi. Oh ini walinya oke, selesai. Nggak mungkin. Bapak di mana? Lahiran di mana? Ya ke sana. Bapak tuh mungkin gitu. Jadi pokoknya persyaratan dipenuhi. Ternyata diketemukan di kemudian hari si ayah tersebut ternyata bukan ayah kandung, melainkan ayah tiri. Maka anaknya anak syubhat. Ya. Bagaimana caranya? Ya maka pernikahan tersebut harus dipisah, pasah nikah. Nah dilakukan akad yang baru kalau mau terus-terusan menjalin hubungan suami istri. Nah, itu termasuk yang sepersusuan tadi. Mau tidak mau itu harus segera dipisahkan kalau ditemukan bukti-bukti yang real, yang nyata bahwa ini adalah seperti. Jadi anak muta itu anak yang lahir daripada hasil pernikahan sementara. Ya, sementara. Contoh, misalkan Elsa ya nikah kontrak yang habis 1 tahun misalkan. Punya anak. Karena kontraknya 1 tahun, maka anak tersebut kategorinya anak mut'ah. Anaknya nggak haram, pernikahannya yang nggak sah, nggak benar itu, beraturan dengan aturan hukum. Nikah kontrak sering terjadi, yang melegalkan sebetulnya, melegalkan bisa dikatakan maaf perjinan terselubung ya. Jadi nikah kontrak atau nikah yang bersalah kan nggak boleh ya. Nikah itu harus sakinah mawaddah ya, nggak boleh ya dengan sistem tempo itu. Eta mah coba pakai melindungi terselubung gitu kan. Nah muta eta pernikahan kontrak. Anak hasil zina jelas ini mah ya, anak yang dihasilkan dilahirkan dari hubungan yang tidak sah ya, hubungan yang tidak sah. Nah ini hasil anak yang lahirnya adalah ya hasil zina disebutnya, jadi nasabnya kepada si ibu. Maka secara hukum sederhana anak hasil zina ini boleh dinikahi oleh bapaknya karena nasabnya kepada ibunya. Tapi kalau dilihat kayak lacan beres. Tapi kalau berdasarkan sadu daroi itu tidak benar. Ya, jadi bagaimana mungkin kalau misalkan dilegalkan kebolehan menikah anak dasar zina, misalkan terus kawin, terus anak melahir ke awal dinikahi ke bapaknya. Wah, sembraut ya, kenal akidah atau akhlak manusia, moral manusia. Jadi secara karena tidak ada pertanyaan asal tuh. Ya. Cuman secara adab dan etika bahkan sadu daroi, ya sadu daroi itu sadarian menutup kemadaratan itu tidak dibenarkan. Jadi kalau bisa dihindari dan jangan sampai dilakukan. Anak temuan, laki, ya. Tahu anak temuan? Anak temuan itu anak yang diketemukan tidak diketahui identitasnya.
Nah, siapa yang bertanggung jawab? Pemerintah atau orang yang menemukannya. Kadang-kadang ditemukan di bak sampah, di depan rumah, di masjid. Itu anak temuan. Nah, ketika kelak nanti dia besar, apalagi dia seorang perempuan, siapa yang berhak menikahkannya? Maka wali hakim yang ditunjuk oleh pengadilan agama. Jelaskan bahwa anak tersebut adalah anak temuan. Tuh. Jadi kadang saya bilang anak adopsi. Nah, ya biasa ya. Bagi kedua orang tua yang tidak memiliki atau tak kunjung memiliki momongan keturunan, biasanya mengadopsi. Kalau nggak dari saudaranya, dari tetangga. Kalau nggak dari tetangga, dari panti asuhan. Atau kadang-kadang dia pergi ke rumah sakit umum. Dia minta ke pihak rumah sakit setempat, ada nggak di sini orang tua yang melahirkan tapi dia tidak sanggup untuk membesarkannya. Nah, dia ingin mengadopsi si anak tersebut, tapi tidak memutus status daripada nasab kepada kedua orang tuanya. Jadi pihak yang mengadopsi hanya sebatas hak untuk mengurus saja. Ya, jadi nggak serta-merta menjadi anak hudan. Anak siapa yang pertama kali dilahirkan? Nah, biasanya begitu. Sekarang lagi musim, jadi dia pada datang ke rumah sakit besar, rumah sakit daerah, nanya, ada nggak orang tua yang melahirkan, tapi ternyata dia tidak sanggup. Nah, dia tanya tuh si bidan-bidan itu, nah ternyata ada 1-2 orang, ya, dia untuk apa? Tidak sanggup untuk si anak tersebut untuk diurus, maka dia ambil, diadopsi. Tuh. Ada ya, anak adopsi. Sering lah ya adopsi mah. Perwalian anak. Nah, ini perwalian anak mah bagi si anak yang kehilangan orang tuanya. Nah, biasanya yang jadi wali itu siapa? Kakaknya atau saudara dari bapaknya. Ya, jadi bagi anak yang belum cakap hukum, biasanya cakap hukum itu dianggap sampai 8 tahun. Nah, barulah orang yang rapor orang tua atau wali gitu. Nah, maksudnya si anak tersebut belum cakap hukum, maka hasil daripada pembelajaran harus disampaikan kepada si orang tua atau wali. Karena kalau disampaikan kepada anak ini belum cakap hukum. Bahkan sampai SMA ya, ambil rapor harus sama orang tua atau wali. Nah, perwalian anak itu dianggap sampai dia usia tamyiz atau mumayyiz, bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Bahkan dari cakap hukum. Nah, cakap hukum di Indonesia itu kisaran antara usia 16 sampai 17 tahun. Orang ada baru KTP usia berapa? 17. Nah, di sana kita dikategorikan sebagai cakap hukum. Lamun dina istilah fikih mah geus kahukumi taklif, ya taklifi. Jadi kebebanan syariat. Nah, di urang mah kebebanan syariat teh geus mulai dari usia 7 tahun sampai usia balik. Tapi pendidikannya dari usia sejak dini. Atau sholat oke, gitu. Ibadah lagi harus balik, bisa gitu kan. Harus dilatih dari sekarang. Nah, itu perwalian anak. Oke, selesai untuk nasab ya. Tidak ada masalah. Tengah ulang. Ini soal nomor 3 ya. Can beres. Aya kapaah ayeuna itu nasab tadi ya. Kita kudu fokus. Kapaah. Kapaah itu artinya sepadan, seimbang, setingkat, sederajat. Ya. Disebut pula dengan istilah kupu. Sekupu. Sepadan itu keadaan dua pasangan suami istri yang memiliki kesamaan dalam beberapa hal. Tidak harus semuanya. Satu, keduanya beragama Islam jelas. Nggak boleh kita tidak akan diizinkan kalau menikah berbeda agama kecuali salah satunya berbeda agama. Ya. Dua, memiliki rupa yang menarik, sok dandan, sok berseka. Nah, si Siti Fatimah dandan. Ini dandan menyebalkan. Berseka, lain kasih mugelis atau lamun kasih mugelis goreng patut mau kayu. Berseka, rambut sok nyisiran, pamisi sok dipiu, acuh sok disesel. Najiknya Pak, najik. Nah, najik gitu. Memiliki rupa yang menarik. Dalam arti menarik, ya dijagalah maksudnya ya. Lain kasih di mugelis atau mau kayu goreng patut kan. Intimidasi. Menarik. 3, keturunan yang baik. Di mana Nailatun Najwa teh abdi pati malamu hulu di palimana teh teh pasantren nageung keturunan sae gua ngecewakeun kita mah sae lah itu kan di mana udan teh abdi pati Cigiu masanten di mana di Alpurqun wah Muhammadiyah teh mah contoh ya Pak contoh kan segitu orang tua mah di palimana urang teh kitu-nya abdi teh sadar Musadadiyah Profesor Kejawen Musadad perintis dan pendiri UIN Jogja dan UIN Sunan Gunung Jati Bandung dosen-dosen lagi Bapak kapungkur jurusan kuliah kan juga nah teh duh kata kuliah atau balik nah itu keturunan yang baik jadi keturunan yang baik itu bisa dilihat dari mana dia asalnya cekolokna apal modalna apal tempat asalnya itu keturunannya baik artinya keluarganya tidak ada satupun yang memang maaf ya yang dikategorikan ya lah berbenturan dengan hukum ini udah kasih eta lanjut lagi apa preman udah kasih eta segitu kan nah keturunannya baik artinya baik itu cepat atau lambat tidak memberikan madorot ya. Kemudian keduanya orang berpendidikan yang mana saja misalkan artinya yang lebih dominan yang mana tuh kak namanya teh
HJ mah tiasa maca kita. Berarti minimal pasangan age menguasai kutu sita. Isin atau abdi mah maca kita biasa. Ya berpendidikan sama-sama S1 minimal, atau kalau boleh si calon suaminya ya harus lebih tinggi di atas si wanita itu. Maka kemarin kan pernah viral ya, semua guru perempuan yang di P3K yang pernah viral itu dia menceraikan siapa? Suaminya. Tidak mau ngabina ngapintin teh salakina aja sukses ceraikan salakina. Maksud seimbang itu seimbang ya lah berpendidikan sama-sama. Orang akademis ya, jadi harus berpendidikan. Nah, dalam ajaran sorry ya, ini kafah itu anjuran, tidak kewajiban, anjuran, dianjurkan sepadan ya, memiliki rupa yang menarik, bersehat ramah Allah itulah, keturunan yang bagus, yang baik, keduanya orang berpendidikan. Nah, dalam ajaran Islam, kesepadaran yang harus dikejar keduanya adalah kesepadaran dalam agama dijaga, ya sholatnya dijaga. Dia tidak sholat, kalau aja ia tinggalkan, apalagi kamu. Kan gitu. Ya. Tuhan saja dia berani tinggalkan, apalagi kamu seorang manusia. Ya, makanya agama itu nomor wahid, ya, nomor satu. Ya. Ini agama, jadi ya ini tugas laki-laki. Posisi agama harus dikuatkan. Ya kan kalau laki-laki itu minimal di masjid mah kepentingan jadi imam, minimal adan, jumatan, khotib, ya karena banyak bubar. Mang kita khotib orang bubar we cenah banyak itu. Ya, usiku manafsinya kalau minimal bisa baca atau bisa melaksanakan rukun khutbah selesai walaupun tidak dijelaskannya, yang penting jumatan tetap dilaksanakan. Tuh jam 12:30 eta duduk pernah ya KKM. Jam 12:30 jadi mulai jumatan. Nah, jadi aya khotib ya Allah, cepeng. Udah KKR naik, alhamdulillah. Setelah hijau Jumatan, gaya khotib. Tahu seperti itu agama teh. Jadi justru yang dikhawatirkan oleh para sahabat, ya, para nabi adalah tidak punya keturunan yang akan meneruskan agama. Sok istri Nabi Ibrahim saha? Siti Sarah. Ya, udah secara usia tidak akan memiliki anak. Tapi suatu saat datangkan para malaikat yang menyerupai pemuda. Nah, ternyata para pemuda tersebut adalah justru malaikat. Nah, Nabi Ibrahim memberikan jamuan, membuat kambing guling. Disuguhan dari alam, bukir luas satu tengah putih, pakai baju bodas, subuh apa? Disuguhan terima. Cek malaikat tongsil. Kami teh para malaikat, rek berangkat ka kaum Sodom. Erek beres siksa ka kaumna Nabi Lut. Kuring kadita memberikan kabar gembira bahwa bojo anjeun ka Nabi Ibrahim, nyata sisi Sarah akan memiliki atau mempunyai anak keturunan. Anak namanya tuh abis tidak ke sekolah, bakal buka budak gitu. Hebat. Nah, singkat cerita sebelum terjadi itu, Nabi Ibrahim itu disuruh untuk menikah kembali dengan siapa? Siti Hajar. Kenapa? Saran dari Siti Sarah. Singkatnya kieu, Nabi Ibrahim reksahan menurutkan agama, arurang teh sekolah. Lamun teu boga keturunan reksahan menurutkan agama. Sok anjeun gerak ika. Ih, hebat perempuan, dia soleh dia perempuan. Nitah. Masyaallah. Kita ngawayun kan Nabi Ibrahim. Hebat. Sok Nabi Ibrahim itu saya sarankan kepada Siti Hajar kebaturan kulit geulis soleh. Sok nikah. Nikah we ka Siti Hajar, gaduh putra saha? Nabi Ismail. Ya namina istri tua, perasaan manusia pasti aya panas. Ditemong-temong Nabi Ibrahim itu tinggal di Siti Sarah. Kasetnya panas satu pemajikan ka hiji teh. Siti Sarah berpendapat bahwa sudahlah Nabi Ibrahim supados saya kapayuna, terus saya orang pisahkeun we nama Siti Hajar teh. Di mana pisahkeunna? Di makam. Nah, kan posisi Nabi Ibrahim sama Siti Sarah di mana? Nah, kenapa konteks doanya adalah karena pertanggungjawaban agama. Ya. Nah, hebatna istri, nitah ngawayukan, nitah ngawioskeun hijina ka suami untuk iya. Jadi yang sulit itu itulah sekarang itu. Jadi ada yang sudah berumah tangga bertahun-tahun gak kunjung punya anak, tapi si istri tidak memberikan isyarat. Dasarnya malah kita hayangeun. Dan sieun. Sieun. Padahal itu satu syarat kebolehan menikah atau poligami itu adalah tidak mempunyai keturunan. Nah, itu dasarnya. Ya. Tapi si istri kasihan mate. Janjinya ke api. Lamun Nabi tegar putra apa disetia mau poligami. Ya, tidak disarankan seperti itu, tapi mudah-mudahan sih salah ubur lah, supaya tidak ada peluang untuk poligami bagi suami. Kalau terjadi seperti itu, ya istri harus lapang dada, memberikan peluang hak sok dapat yogi atau neraskan kayak asana di nomor kamu dengar putra sok kayak itu karena jangan main namina Elsa sakelas kapungkur
Ih, yang bagus ya. Rada cerewet. Kayak apa ya? Itu kapan? Jadi dianjurkan. Dasar hukum. Ya, nah ini ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi laki-laki itu adalah qawamun, penegak, ya, pemberi keputusan atau bisa diartikan pemimpin juga, tapi qawamun itu lebih kepada penegak ya, yang memutuskan, memberikan masukan. 'Ala nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Jadi, maka kualitas lebih tinggi harus dimiliki siapa? Laki-laki. Tapi jangan sampai Anda lebih rendah daripada istri Anda. Nah, ini hadis daripada Nabi, tunkahul mar'atu bi arba'in, limaliha wali hasabiha wa jamaliha wali diniha, ya. Fadfad bidatidin taribat yadaka. Jadi wanita itu dinikahi karena limaliha apa? Hartanya, wali hasabiha apa? Keturunannya, wa jamaliha rupanya, wali diniha agamanya. Harta benda perempuan apa? Tiluhur seusap rambut, neplin kahana seusap eta harta perempuan teh nu dijaga. Anda pernah mendengar cerita ada pemuda yang menemukan sebuah apel yang ada di apa sungai. Nah, dia menelusuri jalan sungai tersebut sampai pada suatu rumah. Nah, singkat cerita di rumah tersebut ada pemiliknya. Dia minta izin untuk memakan itu. Si pemilik pohon tersebut terpikat kepada si pemuda itu sampai saya mengatakan, mau nggak kamu dijodohkan dengan anak saya? Tapi anak saya buta, anak saya tuli, anak saya tidak bisa berjalan. Oh iya. Bayangkan, udah tersangka gitu. Nah, ketika pemuda tersebut oke, setuju, ready. Nah, kata orang tuanya, anak saya tuli. Dia tidak pernah mendengar hal-hal yang negatif. Anak saya buta, dia tidak pernah melihat perkara yang diharapkan. Dia tidak bisa berjalan, dia tidak pernah berjalan ke tempat-tempat maksiat. Itu hebatnya. Nah, ini 5 lihatnya di dia. Lain masalah begitu wae atuh saksara mau payu gitu mah. Asy bin Umar menikah kepada siapa? Gadis penjual susu yang jujur kan. Bayangkan anak presiden nanya ke tukang dagang. Yang dilihat apanya? Kejujurannya, kehebatannya. Ditanya mungkin susu, minumnya tuh cai. Ngarabatin loba. Cek anak entong. Dosa ieu teh perbuatan dolim. Alah mau apalun? Ayeuna tengah peuting jam 3 tatangga keur sare, Umar bin Khattab keur sare. Muhun Bapak, Mama, muhun Mama. Tatangga keur sare, Umar keur sare, aya sare sami. Nah, tidinya Umar bin Khattab keur bersandar, lah, ieu hebat wewe. Datang langsung pulang ke rumahna. Kawan pemuda saha ngarek nanyaan, tuh itu aya pahlawan jujur, hebat. Ah, Asim paling malu abdi Bapak. Ayo. Nah, menikahlah ya. Lahirlah Ummu Asim, Laila. Laila menikah dengan Gubernur Abdul Aziz bin Marwan. Akhirnya Umar bin Abdul Aziz dalam sejarah terkenal sebagai Khalifah Umar kedua. Ya. Hasil daripada keturunannya soleh. Ya, tepi ra jujur dina dagang, nurutkeun keturunan anu hebat. Iya ya. Wali hasabiha ya tadi. Ya, jadi kemudian wajamaliha kaendahanana bersekar walidi niha. Tapi sing ingat panpar beda titik, maka harus diutamakan apa? Agama. Talibat ya data, kalau tidak akan engkau akan menemukan penyesalan. Yang namanya para ulama masih menjelaskan, kamu ningali harta cepat atau lambat akan habis. Keturunan sama akan mengalami kematian. Wajah maliha dawal akhir. Ya, istri bakal ngalaman kolot, nini lalaki, sarua bakal ngalaman aki-aki. Tapi agama mah bakal selamat dunia akhirat. Kriteria wanita yang baik. Nah, ya udah. Pertama, memiliki agama yang baik. 2, menjaga aurat. Allah berfirman, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabihinna. Nah, kata Allah kepada Nabi, sampaikan kepada istrimu, anak-anakmu dan istri orang-orang mukmin apa? Tutuplah badannya atau apa? Kainnya untuk menutupi auratnya atau yang apa namanya bisa menutupi seluruh sekujur badannya. Nah, ini yang menutup aurat ya. Nah, syarat pertama menutup seluruh tubuh termasuk kaki kecuali nah ini ya, wajah dan telapak tangan. Oke, siap. Masuk syarat. Ingali heula tuh. Aman ya. Syarat kedua, bukan memakai pakaian tabarruj. Tabarruj itu apa? Pakaian yang serba terbuka seperti masa jahiliyah. Ya. Nah, waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jadi bukan modern pakaian serba terbuka, justru ketinggalan zaman. Orang jahiliyah sudah lebih dulu. Modern apa tuh modern? Iya teh modern. Style. Sorry man. Al-Quran membantahkan. Ya, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jahiliyah masa awal atau gitu mah. Berenggak-renggok di hadapan kaum laki-laki itu disalek. Jahiliyah masa oncom ya, itu syarat kedua. Jadi tidak boleh memakai pakaian yang tabarruj atas sarwala kinaha yang artinya nu seksi teh. Nu seksi. Ih, gelas batur ningali kita mah.
Syarat ketiga, longgar, ya, pakaiannya longgar, tidak ketat, tidak tipis sehingga tidak menggambarkan bentuk lekuk tubuhnya. Ya, makanya tadi kan alaihinna min jalabihinna yang bisa menutupi seluruh tubuh. Ya, bukan bentuk tubuh tapi seluruh tubuh. Betul-betul tidak seperti gitar melodi. Pakai gini-gini lagi. Syarat keempat, ya, udah tidak diberi wewangian. Ah, siap. Tidak diberi kela satu kela tidak diberi wewangian atau parfum. Lihat dari Abu Musa al-Asy'ari. Wah, ya. Pendiri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Awas ya, aswaja kupingkeun. Ia berkata, "Oh ya, tadi maksud ieu mah. Cing, makasih baca. Kuat. Baca. Kadang meureun. Sok. Udan patinggal lihat udan. Iya Pak, sebelum dia. Nah, ada patukangna atuh da dudukna. Nah. Sok. Istatarat pamarot ala umid. Tutup. Haji. Pahia. Sok, artikan. Ayuma imratin, perempuan mana saja. Istaktorot. Melalui. Sok. Yang melalui. Ya. Dia makanya melewati ala kaumin terhadap satu kaum, dia jika melihat satu kaum itu mencium. Mencium. Pahia dari nafsu maka itu masuk zina. Alah, kumaha atuh. Aya Migda. Aya Herpina. Beda kan? Ya. Tong boroding parfum na suara nage menggetarkan pria. Mudah sama kowe. Sok laki-laki telepon. Kusaha we? Dah pasti ngorejat lamun suara perempuan mah teu nyaho eta teh saha. Beda pamaget. Saking kulahna, saking ku oratna perempuan, dina salatnya kan teu meunang bersuara. Lamun salah imam apa? Tepukan. Sama lamun bersuara, lu jadi imam udah. Setan. Ya kan? Sebelum enak SMK ya. Jadi ayu ma imra'atin, wanita mana saja, istri mana saja, istaktorot yang berjalan pamarot melewati perjalanan tersebut ala kumin satu kaum laki-laki. Apa tujuannya? Liyajidu mirriha supaya dicium apanya? Wewangiannya, parfumna. Apa tuh ya parfum naon? Tuh, ya. Ah, kumaha tuh? Kumaha? Pahia janiatun kumaha cok? Nah, maksud lama tidak berlebihan, boleh nggak apa-apa, ya ala kadarnya. Yang terpenting jangan berlebihan, ala kadarnya aja, ya ala kadarnya aja. Alah, ayah Garin, ayah Hasim, ayah Budan, gitu loh boleh. Ya, maksudnya jangan berlebihan. Ya, paham perempuan? Nah, iya berat mah ya, komo ke El sama. Betah tinggal di bohong. Asik. Bagus ya, betah di rumah terutama memiliki sifat pemalu al-haya'u la yaqti ila bi khairin. Apa? Oh, siap ya. Jadi syarat pertama untuk Elsa, calonnya harus punya rumah dulu, ya. Ya kan supaya setelah menikah dia pindah langsung ke rumah sendiri kan? Dia sudah memberikan isyarat. Kalau rumah sendiri masih betah Pak. Ya. Memiliki sifat pemalu. Ya, perempuan. Kita kan perempuan, laki mah tenan lho lagi. Layati ila bi'irin ya. Jadi memiliki sifat pemalu. Jadi orang yang memiliki sifat pemalu tidak lain dia akan didatangi atau dia berlimpah sebuah kebaikan ya. Nah, itu bisa ya. Tuh. Nah, beres ya untuk sepupu ya. Ini anjuran, bukan kewajiban. Dianjurkan supaya terjadinya harmonis, rapi beres roes, ketenangan, ya, kenyamanan dalam rumah tangga. Carilah yang sepupu sama pendidikannya, sama penghasilannya, sama pengetahuannya. Ya, cukup dan tadi maka dia milik kamu bodoh. Karena nggak bisa juta itu tuh menang gitu. Ya. Harus seimbang. Maksud artinya dan cukup kamu bodoh, ngan kurang pinter. Kurang pinter. Jadi ya seimbang ya. Sepupu itu ya. Awas, ini anjuran bukan kewajiban. Ya, bukan kewajiban. Alah, capek macana euy, Ci, ku Mega lah. Tok Mega baca. Badak kira aku tukar tinggali. Nah. So, mahram. Mahram itu yang haram dinikahi, ya. Coba Mega.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arba'nakum. Assalamualaikum. Kurrimat alaikum ummahatukum. Siapa pertama? Ibu. Wah, abina-bina. Ibunya diembat. Wa banatukum. Anaknya. Ibunya diembat, anaknya oke. Misalkan wa akhawatukum. Saudara. Kakak atau adik. Wa ammatukum. Bibi dari siapa? Ayah. Wa kholatukum. Bibi dari ibu. Wa banatul akhi. Siapa? Anak dari siapa? Saudara siapa? Laki-laki. Wa banatul ukhti. Wa ummahatukum allati arda'nakum. Ibu yang menyusui, ya. Jadi susuan digedekeun dikawin deui. Wa akhawatukum minar radha'ah. Saudara sepersusuan atau ya. Wah, ikat cidayo. Mesan ya, Pak. Wa ummahatum nisaikum. Ibu dari istrimu atau mereka arti. Itu ha. Kasih tahu dan cik atuh. Apa ibukumul lati fi hujurikum minan nisaikum. Nah maksudnya? Apa? Anak yang ada dalam pemeliharaan dengan istrimu allati dakhaltum bihinna, yang telah kamu campuri, anak tiri maksudnya mah. Dakhaltum ya, dakhaltum dah. Sudah masuk. Kudu dijelaskan wae ke spidol ieu mah. Fa ilam takun, apabila belum sampai dakhala ya, belum sampai masuk ya, dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Teu naon nikahan janten putrana dan kepada istrinya mah belum terjadi pernikahan lah. Wa halailu abnaikumul ladina min aslabikum. Ieu mah tadi mah wa ummahatun nisaikum ayeuna mah wa halailu abnaikumul ladina min aslabikum. Naon cenah? Ibu atau perempuan daripada istri anakmu. Tadi mah mitoha ayeuna mah nya mantu. Minantu. Minantu saha? Anak. Nya istri anak. Minantu urang gitu. Dinikahi ku urang. Cina euy. Nah, ya wa antajma, pernah ada ya di berita ya. Wa antajma'u bainal uhtaini ila ma qad salah. Jadi tidak boleh mempersatukan menikah dua sekaligus antara adik dan kakak. Kecuali berbeda. Maksudnya di madu lah. Adina ongkoh lanjutna ongkoh. Kecuali turun ranjang boleh. Tahu turun ranjang? Nah, salah saja tos mau. Tos pamangnya rakana nganturkeun aya raina nganggur keneh. Sekali aya. Kan pamangnya nya, pamangnya ieu mah. Pamangnya bae teh putra tini janten rakana pamangna disebutna dina kolot baheula turun ranjang atau lamun tina abdi kalanceut naik ngerti tuh? Dua perempuan tidak boleh dinikah. Dua perempuan adik kakak, satu saudara tidak boleh dinikahi oleh satu pria. Pilih salah satu. Ila makot salah, kecuali yang sudah terjadi masa lampau. Artinya di masa jahiliyah nggak mungkin di kita mah. Nah di dulu juga harus dipisahkan secara cepat ya. Innallaha kana ghafurur rahim. Ya ini. Tadi disebutkan tos yang haram dinikahi itu sekian. Ya. Paham? Untuk nasab, untuk kafaah, untuk mahram. Itu soal nomor 3 ya.